absen untuk supervisi akademik, saya akan mengobservasi, mensupervisi rekan sejawat saya, Ibu Hana Lisna SPDK. Beliau guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah saya di SMK Negeri 1 Gunung Purei. Selamat pagi Bu Hana. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya atas kesediaan waktunya mau bekerja sama untuk saya supervisi kegiatan pembelajarannya. Baik Ibu, di sini di percakapan praobservasi kita, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kelas yang nanti kita observasi itu apa saja Bu? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam observasi saat ini ada 5. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Di sini saya berharap anak-anak didik saya bisa menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Ya, kedua yaitu menguraikan fungsi keluarga. Dan di sini juga saya mengharapkan bahwa anak didik saya ini juga bisa menguraikan fungsi-fungsi keluarga. Yang ketiga yaitu saya juga mengharapkan bahwa pencapaian mereka untuk bisa mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga mereka. Nah, untuk yang keempat juga yaitu supaya mereka bisa menghayati, memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga mereka dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Nah, dan kelima adalah mereka bisa menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi mereka tentang bagaimana peran Allah dalam kehidupan mereka. Itu 5 tujuan pembelajaran untuk observasi hari ini. Oh iya Bu. Jadi ada 5 Bu ya yang akan dicapai tadi ya. Ada 5 tujuan pembelajaran seperti menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga, kemudian menguraikan fungsi keluarga Bu ya, kemudian mengungkapkan peran Tuhan dalam kehidupan keluarga, menghayati dan memaknai peran Tuhan dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani, serta menyampaikan kesaksian pribadi Bu ya tentang keluarga. Baik, selain tujuan pembelajaran, saya juga ingin bertanya nih Bu tentang inti dari observasi kita, itu tentang area pengembangan yang ingin Ibu capai dengan adanya supervisi pembelajaran ini. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai yaitu pertama, saya mengharap siswa hadir secara full, yaitu dengan teknik stop, yaitu dengan media seperti meditasi, mengharapkan mereka sebelum pembelajaran mereka mengosongkan pikiran mereka, bebas mereka mengekspresikan bahwa seandainya mereka baru habis marah, mereka tinggalkan, mereka mau mengosongkan diri supaya hadir penuh gitu ya. Hadir penuh gitu. Netral, hadir penuh. Iya, hadir penuh supaya enggak mikir yang lain, maksudnya yang positif gitu. Mengosongkan pikiran mereka seperti itu. Nah, yang kedua adalah menerapkan diferensiasi konten, proses dan produk. Nah, di sini mereka berbeda-beda gitu ya kebutuhan pembelajarannya, berbeda-beda kebutuhan kebutuhan belajar mungkin kebutuhan belajar mereka. Nah, di sini mereka dibentuk kelompok masing-masing, dan di situ mereka bekerja sama gitu Bu ya, membuat proyek mungkin. Membuat proyek, dan mereka bisa mempresentasikan
apa yang mereka kerjakan. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan 5 KSE dalam pembelajaran. Jadi ada 3 Bu ya, ada 3 area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini, yang nanti akan saya observasi atau saya supervisi gitu Bu ya. Terkait dengan mindfulness mungkin ini Bu ya istilahnya ya, mindfulness, bagaimana cara menghadirkan siswa secara penuh, secara hati, pikiran, perasaan mereka gitu ya, terbebas dari emosi-emosi yang negatif sehingga mereka siap mengikuti pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, kemudian menerapkan diferensiasi Bu ya, antara tiga diferensiasi 3 hal, yaitu konten, kemudian proses dan produknya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka Bu ya. Kemudian yang ketiga mengintegrasikan, berarti Ibu ingin menginkludkan gitu ya Bu ya, memuat pembelajaran Ibu ini dengan 5 kompetensi sosial emosional gitu. Nah, baik, untuk strategi yang Ibu persiapkan agar area pengembangan ini bisa tercapai, kira-kira apa saja Bu? Nah, strategi yang disiapkan pada observasi kali ini yaitu menyiapkan alat elektronik berupa handphone untuk memutar musik relaksasi, mindfulness, untuk mempraktikkan teknik stop itu tadi. Nah, yang kedua menyiapkan alat dan bahan materi ajar berupa buku paket, video, karton, pensil warna untuk diferensiasi konten, proses dan produk. Nah, yang ketiga melakukan pengamatan selama proses pembelajaran untuk memastikan terlaksananya kompetensi sosial emosional. Iya, jadi ada 3 di sini Bu ya. Ada 3 strategi yang Ibu persiapkan. Menyiapkan alat elektronik untuk memutar musik relaksasi menggunakan teknik stop tadi, seperti yang kayak meditasi gitu Bu ya. Nah, kemudian juga menyiapkan alat dan bahan untuk proyeknya, karena Ibu ini menggunakan project based learning Bu ya dalam pembelajarannya. Kemudian melakukan pengamatan untuk melihat integrasi dari KSI ini pada peserta didik selama pembelajaran gitu ya, apakah efektif atau tidak ya. Nah, baik Ibu, jadi kita hari ini Bu ya, setelah ini berarti kita akan langsung ke kelas Ibu, pas ini jam Ibu kan ya? Ya, nanti kita di sana saya izin nanti masuk ke kelas Ibu ya untuk melihat pembelajarannya dan untuk mengamati area pengembangan yang ingin Ibu capai. Ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Ya, cukup. Iya. Terima kasih Bu ya. Kita langsung ke kelas saja. Siapkan alat dan bahannya dulu. Mungkin RPP yang apa yang ingin dibawa silakan saja. Nanti kita ketemu di kelas lagi Bu ya, di kelas di supervisi kita. Oke, terima kasih Bu Hana. Selamat pagi Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan memperhatikan kita tinggalkan beban yang ada. Kita hanya merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Hmm.
Kita lanjut menggapai kita. Coba berdiri semua. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan jika berdoa, jujur yang rapi siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukamu menjadi dua, dua centatan kaca, dua jari kanan, dua jari kiri, bukamu menjadi pemuka, dua kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukamu menjadi pemuka, dua menara kiri, empat jari kanan, empat jari kiri, bukamu menjadi delapan, dua ketiga biji, lima jari kanan, lima jari kiri, bukamu menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang. Kecil. Sebelum kita mulai pegang kita, mari kita bisa bagi doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu hari lepas hari. Pada saat ini kami telah berkumpul dalam ruangan ini. Pada saat ini kami akan mulai kegiatan belajar mengajar kami. Pada saat ini tolong Kau bimbing pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Semoga dengan pembelajaran ini dapat kami mengerti dan pahami dan terus mengalir dalam pikiran kami seterusnya. Hanya ini permohonan dan permintaan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, materi kita pagi ini adalah tentang
keluarga. Keluarga. Apa itu keluarga? Apa perbedaan keluarga dengan rumah tangga? Dan apa fungsi keluarga kita? Dan apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan berkeluarga? Dan apa makna peran Allah dalam keluarga kita? Dan dalam kehidupan peserta didik seperti kalian, dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah tangga, baik dalam masyarakat, Ibu tanya, apakah kalian memiliki keluarga? Ya. Dalam satu keluarga ada yang dinamakan keluarga kecil atau keluarga besar. Nah, siapa saja yang terdapat dalam keluarga besar? Kalau keluarga kecil, iya, ayah, ibu dan anak-anak. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita harus mengerti apa itu keluarga. Dan siapa saja yang ada yang disebut keluarga itu, apa saja yang di dalamnya, maksudnya dari apa? Seperti ayah, ibu, anak. Terus kalau rumah tangga sama keluarga beda. Bedanya, kalau rumah tangga apa? Kalau rumah tangga itu terkecil dari keluarga. Karena rumah tangga ibaratnya mereka baru menikah, itu berarti berumah tangga. Kalau keluarga berarti sudah ada anak, mereka ada ayah ibunya, itu keluarga. Tapi kalau rumah tangga berarti hanya berdua, satu orang ini dijadikan satu, mereka dikatakan berumah tangga. Nah, ada beberapa fungsi keluarga di situ, seperti fungsi biologis, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi religius, fungsi kreatif, fungsi ekonomis, dan fungsi sosial. Di dalam keluarga kita harus menghayati apa peran Allah dalam keluarga kita masing-masing. Contohnya, nanti kalian dikasih pilek pendek, nanti kalian akan menyimak. Nah, kalian bisa lihat di situ nanti bagaimana peran Allah terhadap orang-orang yang ada di keluarga. Dan nanti juga kalian akan menyampaikan kesaksian pribadi kalian. Ibu yakin kalian punya kesaksian pribadi masing-masing. Bagaimana kalian dari kecil, bagaimana keluarga kalian,
kurang kasih sayang, apakah orang tua kalian menelantarkan kalian? Nanti kalian bersaksi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kemarin Ibu menyuruh kalian bawa HP, dan tadi sudah kita memutar musik dan menyanyi dengan gerakan. Nah, di sini juga ada alat seperti pensil warna, spidol, karton, dan nanti diperlihatkan video pensil warna untuk kalian apa namanya, melakukan aktivitas kalian nanti. Nah, nanti kalian melakukan itu seperti menempelkan ini dan membuat sesuatu seperti bunga atau pohon. Nanti ibaratnya pohon kreatif ini apa gitu, kreatif ini apa, kayak keluarga itu ibaratnya di keluarga besar, keluarga mati atau apa gitu. Nanti kalian bisa presentasikan di muka. Baiklah, kita akan melihat sebuah video. Tidak ada yang lain, lihat HP masing-masing. Nanti kalian perhatikan jalan ceritanya seperti apa. Terus apa namanya? Peran alat dalam film tersebut seperti apa?
tidak tenang aku bahagia. Gara-gara ayah, pacarku meninggal. Ayah tidak pernah mengerti perasaan. Aku tidak pernah tahu gimana. Aku tidak pernah tahu dia selalu berusaha keras membahagiakan aku. Ayah sangat menyayangiku, meski tidak pernah melupakan anaknya. Aku ingin banyak tahu, aku sangat menyayangi ayah. Tongkat ini adalah langkah pertamaku untuk menunjukkan rasa sayangku pada ayah. Apa yang kalian simak dan amati dari video singkat ini? Bagaimana seorang anak sangat mencintai pacarnya daripada ayahnya? Gimana menurut kalian? Ayo.
apa yang kalian simak dari video tersebut? Ayo. Ayo. Kenapa? Terus yang lain? Karena dia menandakan kalau ayahnya itu lebih sayang daripada pacarnya. Gak apa-apa, itu pusatnya. Gak apa-apa, kita nggak boleh mengatakan gitu. Itu pun pendapatnya. Ya walaupun sama kan itu pendapatnya. Ya, siapa lagi? Beda. Yang beda. Kalau ada yang bertanya. Diherani atau diabaikan. Nah, perendahan di situ apa? Ya, menandakan lewat apa? Oke, ya lewat ayahnya yang sakit. Saking bucinnya sama pacarnya, dia nggak tahu kalau bapaknya tadi punya penyakit. Dia nggak tahu. Dan cara Tuhan menyadarkan seseorang itu tidak lewat sesuatu yang baik, tidak lewat sesuatu yang menyenangkan, tetapi melalui sesuatu yang menyakitkan. Tanpa ayahnya sakit, mungkin dia nggak tahu betapa sayang ayahnya tadi kepada dia. Walaupun sakit, ayahnya, kalian lihat kan, tetap bekerja. Dia minta HP, diberikan, karena kasih sayang cinta itu bukan hanya apa namanya, tidak harus diungkapkan. Walaupun kalian bilang aku cinta ini cinta, tapi tidak ada apa? Ya, perjuangan. Tidak ada bukti. Cinta harus diperjuangkan, harus dibuktikan dengan apa? Iya, dengan tindakan. Cinta bukan harus selalu bersama, ibarat seperti dia sama pacarnya tadi, harus berdua. Cinta juga tidak harus diungkapkan. Seperti apa yang dilakukan ayahnya. Walau ayahnya apa? Tidak terang-terangan bukan apa? Ya, menyayangi dia. Karena memang sifat orang itu berbeda. Ada yang memang dia apa namanya? Suka mengeluarkan kata-kata ini, cinta-cinta ini. Tapi ada yang tidak. Bukannya tidak, memang kadang-kadang kita tuh untuk mengungkapkan cinta itu kadang-kadang tersendat di tenggorokan.
Nah, jadi peran Allah di situ yaitu melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus dia menyadarkan anaknya ini dengan bapaknya sakit. Di situ peran penting Allah yaitu melalui Roh Kudus. Dia menyadarkan anaknya ini bahwa selama ini ayahnya sangat mencintai dia. Walaupun tidak harus diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang dia mau, ayahnya berikan seperti HP tadi. Nah, di situ dinyatakan bahwa peran Allah itu melalui Roh Kudus. Karena kadang-kadang seorang anak walaupun dia tahu ayahnya sangat menyayangi, kadang-kadang apalagi kalau kehidupan tidak mampu, miskin, dia tidak bisa tidak mengakui orang tuanya, walaupun sebenarnya orang tuanya mengasihi, menyayangi dia. Tetapi karena peran Allah melalui Roh Kudus tadi, jadi dia disadarkan bahwa selama itu ayahnya sangat mengasihi dia, dan Tuhan lakukan dengan penyakit yang ayahnya derita. Dengan penyakit yang ayahnya derita, menyadarkan dia bahwa walaupun ayahnya sakit, ayahnya tetap bekerja, dan semua itu untuk nah itu tadi peran Allah di situ yaitu melalui Roh Kudus menjamah dan menyadarkan hati anaknya. Kita akan bagi kelompok. Tadi ada dua, tiga. Yang mana yang dua tadi? Dika sama Yakin, Nina, Jelita, Kirana, Nika sama Rika. Kalian mau di lantai ya? Silakan. Itu di belakang mejanya. Seperti dijelaskan tadi, kalian membuat mapping sesuai dengan imajinasi kalian, yaitu memvisualkan yaitu pengertian keluarga dan mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga yang mencantumkan nilai-nilai Kristiani. Iya, aku bisa. Jangan gitu nah. Kayak gini.
apa gambar itu? Ayo siap, ini malahan lebih gampang daripada bunga sebetulnya teman. Kita yang menggambar awan ya. Terjal. YouTube. Menggambar awan bulat. Ini kena ininya. Atau diangkat kembali. Ambil awannya. Kita pelukan ya. Kecil tuh dari anaknya, ya, yang sana tadi langsung ke apa? Berapa mau dibikin? Ini aku warna. Warna merah. Bagus ya pas langsung berlian. Ya, kita tuh. Lucu. Mana? Ada matanya. Matanya di tengah. Tuh. Ada mulutnya juga di situ. Apa sih? Bunga pasti. Bentuk
Jam ya kalau pengertian keluarga tanah baru pengertian keluarga di sini, terus di sini juga sama judul, baru ke bawah baru pengertian penjelasan. Gimana? Panahnya belum. Panas belum. Habis itu melengkapkan peran Allah. Coba kita itu pernikahan di kanan. Oh, pernikahan itu apa?
yang mengalir kita. Iya, parah gitu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Eka Pratama. Perkenalkan, nama saya Elvi. Pertama-tama yang sesuai dengan diskusi tadi, judulnya atau tema Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Yang pertama, pengertian keluarga. Hasil diskusi kami, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan yang terdiri dari ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Yang kedua, bentuk keluarga. Bentuk keluarga terdiri atas dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Dan yang ketiga, fungsi keluarga, suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga. Adapun beberapa contoh fungsi biologi, fungsi sosialis, dan fungsi afeksi dan fungsi edukatif. Peran alam dalam keluarga kehidupan yang keempat, sebagai pemberi berkat, pengampunan, dan membaharui menjadi manusia baru. Sekian dari kelompok kami. Memuji bisa memuji.
Kesaksian pribadi tadi belum disampaikan. Berbagi pengalaman tentang kesaksian pribadi. Ya, kesaksian dari diri sendiri sesuai dengan fungsi keluarga. Saya ambil dari fungsi keluarga, yaitu yang awalnya masih kecil dulu, masih sering sering minta tolong orang tua, ini itu dan segala macam. Dan puji Tuhan sekarang sudah mulai bisa untuk bantu kerja sendiri. Habis itu kayak yang itu tadi bilang, cuci pakaian sendiri sudah sekarang. Kan dulu kan cuci pakaian harus orang tua, kan sekarang sudah berubah, adalah mandirinya walaupun sedikit-sedikit. Ya, sekian kesaksian dari saya, terima kasih. Ya, kesaksian dari saya itu juga tentang fungsi keluarga. Dulunya saya memiliki hati yang keras dan sifat yang keras, sampai sifat-sifat dulunya saya ingin membunuh orang tua saya. Dan namun setelah sekarang saya sadar betapa berharganya orang tua di sisi kita dan kasih sayangnya. Dan itulah kesaksian singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi ini yang kami ambil dari Tuhan, pedoman kehidupan keluargaku. Perkenalkan, nama saya Kirana. Nama saya Nina Husseinianti. Nama saya Jessica Yulian Bokali. Baiklah, saya langsung menjelaskan. Ini dipertanyakan apa itu pengertian keluarga. Pengertian keluarga itu merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah bentuk keluarga. Jadi bentuk keluarga itu terbagi menjadi 2, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Contoh dari keluarga inti yaitu seperti ayah, ibu, dan anak-anak. Contoh dari keluarga besar seperti kakek, nenek, dan lain-lain. Yang ketiga, peran Allah dalam kehidupan keluarga yaitu memberikan keluarga kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan pemberi pengampunan. Fungsi sosialisasi, pembentukan kepribadian anak, fungsi religius, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi itu adalah hasil dari diskusi kami. Jika ada yang menanggapi, tidak ada yang jelas. Kesaksian pribadi. Langsung kesaksian saja. Jadi saya itu dulu orangnya adalah pemilih sekali dalam makanan. Apa yang dimasak oleh ibu saya selalu menolaknya, seperti memasak ikan itu saya tidak terlalu menyukai makanan seperti itu. Tapi semenjak saya pindah ke sini, saya tinggal sendiri, jadi saya merasa betapa jahatnya saya dulu menyanyiakan makanan yang telah dimasak susah payah oleh ibu saya. Jadi saya merasa Tuhan memberikan cobaan untuk membuat saya bersyukur dalam segala hal, walaupun dari hal kecil itu sangat berarti. Sekian kesaksian dari saya. Ya, saya akan bersaksi. Saya ada dulu di Alor. Saya adalah orang yang keras kepala. Kalau orang tua saya menyuruh itu, saya melawan, membantah, dan tidak mau mengikuti penyuruhan dari orang tua. Tetapi saya sudah di sini bersama tante saya.
Saya merasa itu sangat beda sekali dan saya sudah sangat berubah di dalam kehidupan saya. Saya juga ingin bersaksi. Dulu waktu saya kecil, saya orangnya pembangkang, saya suka melawan orang tua. Jadi ketika saya dewasa, saya merasa orang tua itu sebagai panutan buat saya. Saya suka melawan ibu saya ketika disuruh. Tapi saya sadar ketika saya sakit, di situ ibu saya merawat saya dengan baik, tanpa rasa mengeluh, tanpa ada rasa apapun itu. Jadi saya merasa kalau orang tua saya itu sangat mencintai saya, walaupun tanpa kata-kata, tapi saya bisa merasakan di dalam kehidupan saya sehari lepas hari. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Nita Tamri dan saya Rika Kristia. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Di sini tadi kita membahas banyak, yaitu dengan judul Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, seperti tadi di sini dikatakan adalah definisi atau arti keluarga. Arti keluarga. Jadi keluarga merupakan suatu kesatuan yang berawal dari dua orang yang berbeda berlainan jenis, diikat oleh suatu pernikahan kudus. Kedua, bentuk keluarga ada dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga besar selain ayah, ibu, dan anak ada kakek, nenek, om, tante, dan seterusnya. Nah, dan fungsi keluarga. Fungsi keluarga tadi ada berapa? 9. Ya, ada 9. Ada fungsi biologis, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi edukasi, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis dan seterusnya. Nah, jadi ada 9 fungsi dalam keluarga. Terus peran dalam keluarga Kristen apa? Yaitu Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia itu sepasang laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak baik. Ya, manusia itu hanya seorang diri saja. Jadi Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Jadi terjadilah perempuan, kemudian ditiupnya nafas ada. Apa hal menarik yang kalian rasakan pada pelajaran kita hari ini? Apakah menarik? Apakah membosankan? Atau seperti apa? Sangat menarik. Kalau membosankan, pelajaran yang membosankan seperti apa?
Ini pertanyaan? Disuruh ya? Nah, ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini menyenangkan. Kita berusaha untuk selalu menyenangkan. Untuk pertemuan kita selanjutnya itu adalah ke keluarga pusat pendidikan ya untuk minggu depan. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian. Sehingga pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat Ibu Mas Diani juga pada hari ini menilai saya menilai yang nggak tahu nanti dapat berapa tahun. Nah, saya menilai Ibu nilai kalian, Ibu Diani menilai. Oke, pelajaran kita cukup sekian. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita dengan kasih dana bahwa kita dalam doa pelajaran Al-Quran. Sebelum kita pulang adalah satu di dalam doa. Tuhan kami berterima Tuhan atas kesetiaan-Mu dan kami berjalan dengan lancar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan pada saat kita juga dengan masing-masing Engkau sudah di perjalanan jauh kami dalam mara bahaya apapun hal yang menimpa kami Tuhan. Dan kami hal yang selalu hanya Bapa doa dan permohonan kami di dalam nama kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Mas Riani, Ibu Yana udah siap untuk melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya? Udah siap ya? Sudah siap. Baik, saya hanya mengamati nanti karena ada rubrik penilaian yang harus diisi ya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini Bu Mas Riani. Gimana Ibu-Ibu? Siap. Siap ya? Kegiatan Baik. pasca. Silakan. Oke, baik Bu Hana tadi sudah melaksanakan pembelajaran yang dalam program observasi ini. Nah, kira-kira setelah Ibu Hana melaksanakan pembelajaran tadi, bagaimana pencapaian dari target yang sudah Ibu Hana sampaikan pada saat percakapan praobservasi kita kemarin? Apakah sudah tercapai atau misalnya belum tercapai? Nah, seperti apa? Observasi kemarin dalam hal pencapaiannya separuh. Soalnya ini kan baru, jadi yang pencapaiannya yaitu dalam seperti itu mindfulness, nah yaitu hadir secara penuh. Dalam mindfulness ini mereka sebelum mereka melakukan pelajaran mereka harus semacam mengosongkan diri mereka secara optimal. Jadi apa yang ada di pikiran mereka sebelum mereka melakukan mindfulness ini mereka bukan hilangkan ya, dikosongkan gitu pikirannya supaya mereka bisa merasakan energi positif akan hari sebelum mereka melakukan seperti itu. Jadi untuk target ada 3 target kemarin Bu ya yang ingin dikembangkan dalam supervisi ini.
Yang pertama, penerapan Ibu dalam mindfulness, konsep mindfulness kemudian menggunakan time stop dan menggunakan musik relaksasi. Nah, jadi itu sudah terpenuhi Bu ya, tercapai Bu ya. Mindfulnessnya meskipun siswa tadi baru, tapi mereka bisa menyambutnya Bu ya. Iya. Jika dalam skala 1 sampai 10, mindfulness ini ketercapaiannya berapa Ibu? 8 Bu ya. Ya, berarti di 8 Bu ya untuk ketercapaian mindfulness. Nah, kemudian bagaimana dengan target Ibu yang berikutnya nih tentang penerapan diferensiasi baik konten, proses dan produknya. Ketercapaiannya seperti apa? Di sini saya ingin menerapkan di diferensiasi konten. Nah, di situ saya ingin siswa saya nanti ingin mereka mencapai apa yang ada di pembelajaran tersebut. Kalau diferensiasi proses kemarin bagaimana Ibu ketercapaiannya di dalam hal diskusi kelompok gitu ya, atau seperti apa? Ya, seperti diskusi kelompok mereka sudah tercapai gitu. Sudah menunjukkan kerjasamanya, kerjasamanya. Ada yang menjadi moderator gitu ya, ada yang presentasinya gitu. Jadi ada pertanyaan dilempar ke temannya yang dijawab gitu. Tanggapan Bu ya, Tanggapan dari teman-temannya. diskusi juga berjalan seru Bu ya. Iya, seru dan lancar. Dan kemarin juga saya lihat ada produknya Bu ya, mind mapping itu kemarin ada dibuat di karton. Iya. Bagaimana kira-kira aktivitas siswa tersebut Ibu dalam pembuatan proyeknya itu? Dalam pembuatan proyeknya mereka sangat Antusias. Iya, antusias. Cuma kemarin pembagiannya terlalu banyak gitu, nggak dibagi. Jadi makanya sampai melebihi jam yang ada gitu. Ya, seperti itu. Iya. Berarti untuk penerapan diferensiasi konten, produk dan proses ini sudah tercapai Bu ya. Nah, jika kita skalakan Ibu sama dengan mindfulness tadi, jika kita skalakan 1 sampai 10, ini untuk penerapan pencapaian diferensiasi konten, produk dan proses ini di skala berapa? Ya, untuk sementara ya sama 8 juga Bu ya. Ya. Sudah berhasil Bu ya. Ya, sekarang kita masuk ke target yang ketiga nih Bu, yang Ibu capai kemarin itu tentang mengintegrasikan 5 KSE di dalam pembelajaran Ibu. Seperti apa ini targetnya? Apakah sudah tercapai atau ada hal yang menjadi kendala di lapangan? Ya. Untuk kemarin ya semuanya tercapai. Mereka bisa mengendalikan emosi mereka, kesadaran mereka sesama teman, kesadaran sosial mereka, empati mereka terhadap teman, nggak saling ibaratnya dalam kelompok tuh saling ibaratnya saling Sikut menyikut semacam apa tuh ya, aku gitu, kamu Egois ya? gitu ya, egois, tapi mereka sama-sama gitu melakukan aktivitas mereka. Iya. Saya rasa semuanya cukup tercapai Bu ya, integrasi KSE ini. Karena memang KSE ini mungkin dalam pelajaran kita sudah terlaksana Bu ya, hanya saja mungkin kita belum terlalu memfokuskan istilah-istilahnya seperti itu, sudah tercapai. Nah, jika skalanya tadi Bu, kalau untuk KSE 1 sampai 10 kira-kira di mana? ya. Kalau untuk itu ya 7 lah. 7 ya. Ya. Baik, jadi itu tiga target yang Ibu capai tadi ya. Boleh Ibu saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama observasi. Terima kasih Ibu. Nah, ya yang sudah Ibu pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Saya sangat mengapresiasi.
namun ada beberapa hal yang sebaiknya perlu ditingkatkan, Bu ya. Nah, misalnya saya lihat di sini dalam pengaturan alokasi waktu yang seperti Ibu sebutkan tadi juga ya, alokasi waktu. Nanti bisa karena alokasi kemarin itu waktunya 3 JP menjadi 5 JP seperti itu, Bu ya. Nah, sehingga untuk kedepannya menurut saya alangkah baiknya jika nanti diatur lagi sedemikian rupa sehingga waktunya itu pas di alokasi jam maba Ibu gitu, supaya tidak mengganggu maba yang lainnya. Nah, kemudian dalam hal diferensiasi konten, sama seperti yang Ibu sampaikan tadi juga dan saya amati di lapangan, ya memang ada seperti tumpang tindih pembahasan topik diskusi siswa, Bu ya. Nah, mungkin kedepannya nanti bisa dibuat lagi, didesain lagi pembelajarannya untuk diferensiasi konten ini. Misalkan kelompok 1 membahas 1 atau 2 topik saja, topik 1 dan 2, kelompok 2-nya membahas topik 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, sehingga dalam mereka presentasi nanti bisa mereka mendapatkan topik pembahasan yang berbeda sehingga saling mengisi gitu kan, tidak membuat pembelajaran itu lebih menarik, tidak monoton, sehingga siswa juga ikut senang dan nyaman dalam belajar seperti itu. Bagaimana kira-kira tanggapan Ibu hasil dari pengamatan saya? Apakah sudah sesuai atau misalnya ada perlu hal yang diklarifikasi? Ya, semuanya sudah sesuai seperti yang dikatakan tadi kan, masalah pembagian kontennya. Ya, kontennya tadi. Soalnya seharusnya satu kelompok 1 atau 2, tapi kemarin tuh semuanya gitu, Bu. Jadi makanya dalam pembelajaran sampai 4 jam gitu, malah melebihi jam yang ada. Iya, jadi dan itulah kekurangannya. Iya. Mendesain diferensiasi kontennya, Bu ya, dan lebih simpel lagi seperti itu. Nah, kemudian di sini apakah ada rencana tindak lanjut Ibu dari hasil supervisi kita hari ini untuk Ibu ke depannya? Ada. Seperti apa gitu, boleh saya tahu? Untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan tentang diferensiasi kontennya yang lebih gitu. Seperti dalam hal pembagian kontennya supaya tidak waktu lama gitu. Topiknya mungkin, Bu ya? Iya, topiknya seperti ibaratnya ada 4 topik, ada 4 kelompok, jadi satu-satu, nggak semuanya gitu seperti kemarin. Iya. Ya. Supaya tidak monoton kan ya? Supaya tidak monoton dan tidak tumpang tindih. Tumpang tindih, betul. Supaya mereka nggak terlalu lama gitu. Iya. Menyelesaikan satu pembahasan. Satu pembahasan. Iya. Supaya cepat dan mereka mudah gitu untuk membuatnya. Iya, efisiensi dan efektivitas waktu Iya, Bu ya. iya. Jadi untuk kedepannya tindak lanjutnya ini berupa penguatan, Bu ya, di keterampilan menerapkan diferensiasi konten seperti itu, untuk lebih menyederhanakan mungkin dan lebih mengorganisir pembagian topik ketika pembagian tugas di siswa seperti itu. Nah, kira-kira ini untuk tindak lanjut ini kapan bisa Ibu rencanakan mau Ibu terapkan seperti itu? Ya, mungkin ya beberapa minggu ke depan. Iya, beberapa minggu Bu ya, ke depan. Iya. Nah, kemudian terakhir Ibu ya, dari percakapan kita ini, kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari hasil kegiatan kita, Ibu supervisi, kemudian pelaksanaan, dan sekarang pasca ini, kira-kira apa kesimpulan yang Ibu bisa dapatkan? Kebetulan dengan adanya supervisi ini, saya berhasil menerapkan seperti mindfulness, menggunakan teknik stop, terus saya juga menggunakan diferensiasi konten, proses dan produk. Nah, juga mengintegrasikan 5 KSE tadi. Nah, dalam pembelajaran saya juga ada hal yang perlu
saya tingkatkan ya seperti dalam hal penerapan depresiasi tadi. Jadi banyak yang bisa Ibu simpulkan Bu ya dari percakapan ini. Ya terima kasih Ibu sudah bersedia diobservasi, kemudian juga melakukan wawancara pada hari ini. Nah saya doakan semoga kegiatan dan target yang Ibu tetapkan bisa Ibu realisasikan di pembelajaran Ibu berikutnya, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Hana, sampai jumpa lagi. Oke Bu, selamat siang.